Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang kembali di Saat Teduh bersama GPDI Mahanaim. Saya percaya Anda dalam kondisi yang baik. Amin. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang mengatur seluruh hidup kami. Rencana Allah yang indah ada di hadapan kami. Tapi biarlah kami belajar untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bicara tentang janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu tidak seperti Anda mengambil sesuatu yang tersedia begitu saja. Saya tahu ada orang-orang yang mendapat mujizat ketika mereka mendapat berkat, apakah itu secara jasmani yang kemudian mereka lihat di hadapan mereka. Ada suatu kisah dari rekan saya yang dulu pernah tinggal di panti asuhan. Kemudian suatu saat mereka sudah kekurangan bahan makanan, mereka berdoa karena ini panti asuhan Kristen. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengantar truk berisi bahan makanan untuk seluruh penghuni panti asuhan. Tentu saja janji Tuhan, janji penyertaan, penyediaan dari Tuhan itu bisa seperti hal itu. Tetapi saya juga percaya bahwa janji Tuhan itu bukan seperti ketika kita berjalan kemudian ada buah yang matang, yang ranum, yang ada di sebelah kita yang tinggal kita petik begitu saja. Ya, saya mendapatkan pengertian ini dari membaca dari Yosua 14 ayat yang ke-12. Saya ingin Bapak Ibu Saudara juga baca. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian di ayat ini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Kaleb. Kalau Anda ingat nama ini, Kaleb ini adalah salah satu dari pengintai yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum orang Israel masuk dan menguasai tanah itu. Jadi background ceritanya seperti ini, latar belakang ceritanya seperti ini. Tuhan berjanji kepada Abraham untuk dia akan memiliki keturunan yang besar yang tinggal di tanah Kanaan. Tetapi Tuhan juga berkata bahwa keturunanmu itu akan menderita dahulu, menderita tindasan selama 400 tahun. Dan itulah yang terjadi. Jadi keturunan Abraham di generasi sesudah Yakub. Yakub memiliki 12 anak. Dan setiap anak-anaknya itu kemudian melahirkan keturunan-keturunan mereka, menjadi 12 suku Israel. Nah, orang-orang Israel ini tinggal selama 400 tahun di Mesir dan mereka ditindas demikian rupa. Ya, 400, ada yang bilang 400, ada yang bilang 400 lebih, ya kurang lebihnya seperti itu. Ya, selama kurun waktu itu mereka ditindas sedemikian rupa, tetapi kemudian mereka dipimpin keluar oleh Tuhan melalui seseorang yang namanya Musa. Nah, Musa memiliki ajudan
namanya Yosua. Nah, ketika mereka kemudian tiba di dekat perbatasan antara Kanaan dengan, kalau saya tidak salah, itu adalah tanah di Moab, Moab atau Edom. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa cek ceritanya. Dan kemudian Musa mengirimkan pasukan pengintai yang berasal dari suku-suku Israel. Ada 1 orang dari setiap suku. 1 orang dari setiap suku. Dan kemudian jadi ada 12 pengintai yang dikirim untuk kemudian merebut tanah Kanaan. Dan kemudian ketika mereka pulang dari pengintaian, hanya ada 2. Dari 12 orang, hanya ada 2 yang percaya bahwa mereka bisa mengalahkan orang-orang Kanaan. 10 yang lainnya, mereka bilang, aduh orang Kanaan itu besar, kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Maksudnya kita ini kecil banget di hadapan mereka. Mereka bisa dengan mudah mengalahkan kita. Dan salah satu orang besar yang pengintai-pengintai lihat itu adalah orang Enak, yang tadi kita baca di ayat 12. Jadi orang Enak ini adalah orang-orang yang besar, tinggi, raksasa, sulit untuk dikalahkan melalui pemikiran atau logika sederhana para pengintai di saat itu. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka tidak melihat apa yang dilihat manusia. Mereka melihat janji Tuhan. Mereka berkata bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan ini. Tuhan pasti tolong kita untuk mengalahkan, bahkan jika kita harus berhadapan dengan raksasa. Jadi setelah kemudian mereka berhasil mencapai perbatasan untuk masuk ke tanah Kanaan, ada orang-orang yang kemudian hatinya menjadi tawar karena laporan-laporan para pengintai ini. Tuhan menjadi marah dan Tuhan menyuruh kepada Musa untuk memutar ke padang gurun. Jadi akhirnya mereka berkelana di padang gurun selama 40 tahun sampai Tuhan bilang orang-orang yang tidak percaya itu mati di padang gurun. Jadi hanya 2 orang dari generasi Yosua dan Kaleb yang kemudian masuk ke dalam tanah Kanaan. Hanya 2 orang. Yang lainnya, rekan-rekan satu angkatan mereka itu semua mati di padang gurun. Kenapa? Karena tidak percaya. Tentu saya tidak akan menjelaskan kepada saudara mengenai bahwa kita butuh iman, kita butuh percaya kepada janji Allah. Tetapi maksud saya seperti ini. Inti dari apa yang ingin saya sampaikan, bahwa janji Allah itu tidak seperti seseorang yang menyuapkan sesuatu kepada anaknya. Anda tinggal buka mulut dan kemudian itu masuk ke dalam mulut saudara. Dikatakan di sini bahwa Kaleb yang sudah menerima janji bahwa dia akan hidup dan melihat dengan mata kepala sendiri tanah perjanjian itu, dia harus berjuang untuk mendapat bagiannya. Di ayat ke-13 dikatakan, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Jadi itu jadi milik pusaka Kaleb, tetapi dia harus menghadapi orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Jadi Kaleb harus berusaha menghalau orang-orang raksasa itu untuk kemudian mendapat bagiannya di dalam janji Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di
pasal-pasal berikutnya, Yosua itu menegur orang-orang Israel. Ada 7 suku. Jadi ceritanya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, ada 2,5 suku yang merasa bahwa mereka tidak perlu menyeberang ke bagian barat Sungai Yordan. Mereka ingin tinggal dan mendapat daerah atau milik pusaka di timur Sungai Yordan. Nah, 2,5 suku ini kemudian mereka tinggal di situ, tetapi yang bisa berperang ikut menyeberang. Sehingga ada 7 suku yang harus mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan waktu itu. Jadi ketika mereka berhasil menyeberang dan menduduki sebagian tanah Kanaan itu, orang yang 2,5 suku ini pulang kembali ke bagian timur Sungai Yordan. Tetapi masih ada 7 suku di sini yang mereka tugasnya adalah menghabiskan seluruh penduduk Kanaan, ya, karena Tuhan sudah menyediakan tanah Kanaan itu bagi mereka. Wah, saya bisa menjelaskannya dengan panjang lebar mengenai kenapa kemudian Tuhan membinasakan penduduk asli Kanaan. Ya, saya mungkin akan jelaskan kalau ada kesempatan di kesempatan yang lain, atau mungkin rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Tetapi inti dari apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa janji itu tidak serta-merta Anda terima tanpa usaha. Anda harus berusaha, Anda harus bekerja untuk menerima janji itu. Yosua menegur 7 suku yang sudah masuk di bagian barat Sungai Yordan ini. Kenapa? Karena mereka tidak mau bekerja untuk menghalau penduduk Kanaan. Mereka nyaman dengan, ya sudah, yang penting saya sudah di sini. Padahal Tuhan jelas menyuruh kamu harus menghalau, membinasakan penduduk Kanaan. Di pasal 18 ayat yang ketiga, Yosua 18 ayat yang ketiga, Yosua berkata demikian. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Tuhan sudah memberikan negeri itu untuk menjadi bagian mereka. Tuhan menjanjikan kemenangan, tetapi mereka harus melakukan bagian mereka. Bapak, Ibu, Saudara, menjadi umat Tuhan bukan berarti kemudian kita bisa menerima janji itu seperti anak yang disuapi oleh mamanya, oleh ibunya. Langsung mereka makan tanpa berusaha apapun. Nah, kita harus berusaha melakukan sesuatu. Tuhan beri kepada kita pekerjaan, Tuhan beri kepada kita keluarga, Tuhan beri kepada kita pendidikan, Tuhan beri kesempatan. Apapun itu, bahkan ketika kehidupan Anda mungkin Anda berkata, saya sulit, saya tidak seperti mereka. Ini bukan waktunya untuk membanding-bandingkan. Janji Tuhan itu tetap untuk Anda, tetapi Anda harus berusaha. Ini menjadi peringatan ya buat kita. Ketika kita berpikir bahwa berkat, ketika kita berpikir janji Tuhan itu adalah seperti Tuhan menyuapkan itu ke dalam mulut kita, kita harus ingat tentang konsep ini. Ingat kan tentang perumpamaan talenta yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang mendengarkan ia saat itu. Anda diberi talenta, talenta itu mahal, talenta itu potensi, talenta itu berharga, tetapi itu harus diusahakan untuk kemudian menghasilkan. Itu bukan sekedar diberikan untuk Anda terima saja tanpa Anda berusaha apa-apa. Apa yang Bapak Ibu Saudara perlu lakukan hari ini, lakukanlah
dengan mata kepada janji, tetapi tangan Anda siap untuk berusaha, untuk bekerja, untuk melakukan yang saudara bisa lakukan, merebut janji Allah yang Tuhan sudah janjikan itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, semoga hari Anda menyenangkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, beri kami kekuatan, beri kami hikmat untuk kami melihat bahwa Tuhan sudah janjikan sesuatu yang baik bagi kami. Tapi biarlah kami berusaha, kami mengerjakan potensi talenta yang kami miliki di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai kita ketemu lagi.